Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 yang akan mempresentasikan proyek pemrograman mobile dengan judul aplikasi transaksi keuangan toko kue. Adapun anggota kami yang pertama ada Nida Muhlia Barkah dengan NIM 181501541, kemudian ada Rizky Amalia dengan NIM 18150150157, kemudian saya sendiri Fatima 181501549, dan Mira Anjani dengan NIM 18150151153. Jadi untuk aplikasi yang kami buat adalah aplikasi transaksi keuangan sebuah toko kue, di mana sirkulasi masuk dan keluar keuangan toko kue dimuat dalam aplikasi ini secara rinci. Kemudian untuk tujuan dari dibangunnya aplikasi ini agar sistem pembukuan keuangan toko tidak lagi dilakukan secara manual, serta untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan modal hingga laba yang diperoleh oleh sebuah toko kue pada khususnya. Dalam penggunaannya, aplikasi ini direkomendasikan untuk hanya digunakan oleh bendahara atau admin aplikasi. Selanjutnya ada hardware dan software yang dipakai. Adapun hardware, yang pertama komputer atau laptop yang digunakan minimal memiliki prosesor, minimal memiliki kapasitas RAM 4 GB. Kemudian yang kedua, komputer atau laptop yang digunakan minimal memiliki prosesor Intel Core i3. Adapun untuk softwarenya, pertama framework yang digunakan adalah Flutter, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Dart, kemudian software yang digunakan adalah Visual Studio Code dan Google Chrome. Database yang digunakan adalah Hive. Oke, selanjutnya saya yang akan menjelaskan tentang project dan codingannya. Sebentar, saya stop. Oke, jadi ini adalah project dari kelompok kami, di mana saat project kami itu di running, maka di sini akan muncul aplikasi transaksi keuangan toko kue, kemudian di sini tulisannya belum ada transaksi. Di mana tulisan ini muncul ketika belum ada transaksi yang kita inputkan di dalam aplikasinya. Kemudian ini tombol add ya, untuk menambah transaksi. Kemudian di sini ada form untuk masukkan nama barang, masukkan harga, dan di sini kita bisa memilih apakah dia termasuk pengeluaran atau pendapatan. Di mana di dalam sebuah toko itu pastikan ada transaksi pengeluaran dan pendapatan. Di mana kalau untuk transaksi pengeluaran itu biasanya pada saat membeli produk untuk produk bahan baku. Kemudian kalau pendapatan ini biasanya dipakai untuk mencatat transaksi yang dihasilkan oleh pelanggan saat membeli produk di toko kita. Contoh, misalnya di sini karena ini toko kue, kita masukin nama barangnya brownies ya. Brownies. Kemudian kita masukin harganya di sini 20.000. Kemudian karena ini pembelian dari pelanggan, maka dia termasuk pendapatan ya. Kita tambah. Oke, ini tampilan list transaksinya ya. Ada nama barang, ada tanggal, kemudian ada harganya di sini 20.000. Kita tambah lagi sekarang yang pengeluaran. Pengeluaran itu biasanya gula ya. Gula 10.000 sekarang. 10.000. Gula 10.000. Kita masuk pengeluaran ya. Pengeluaran kan bahan baku. Kita tambah gula 10.000. Nah, neto ini kalau kita perhatikan itu merupakan laba dari toko yang kita miliki. Jadi dia tuh kayak hasil dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Jadi 10.000 labanya atau netonya. Kemudian di sini kita lihat kalau transaksi pendapatan, maka
Di sini harga yang muncul itu akan berwarna hijau, kemudian kalau yang pengeluaran, harga yang muncul itu akan berwarna merah. Kemudian kalau kita klik ininya, listnya akan muncul pilihan edit, delete. Nah, kalau edit, tinggal kita edit aja di sini. Ini 12.000, kita simpan. Berubah netonya mengikuti hasil editan, kemudian kita hapus. Ya, bisa juga. Kemudian kita berpindah ke bagian codingannya ya. Nah, di bagian codingannya ini, pertama saya jelaskan dulu bahwa project kami ini menggunakan database Hive. Nah, Hive itu merupakan database NoSQL yang menyimpan data di dalam database secara lokal ke dalam perangkat kita sebagai sebuah nilai kunci. Nah, database Hive ini biasanya digambarkan memiliki banyak box yang di dalamnya itu bisa digunakan untuk menyimpan berbagai pasangan kunci dan nilai dengan berbagai tipe. Nah, database Hive ini itu bisa berjalan di berbagai platform, di Android, di iOS, dan di Flutter Web gitu. Nah, alasan utama kenapa sih kok kelompok kami ini memilih database ini, database Hive untuk digunakan dalam proyek kami adalah karena emulator yang kami gunakan ini menggunakan Chrome ya, dan termasuk ke dalam Flutter Web, dan database yang cocok dan bisa berjalan dengan baik di web itu hanyalah database Hive. Oke, kemudian untuk menggunakan database Hive di dalam proyek kita, pertama kita harus ini mengatur dulu di bagian PubSpec ya ML-nya. Kita masukin di sini have database example versinya, kemudian ini have database-nya, kemudian dependensinya, ada build runner, have generator. Kemudian setelah itu kita bisa memulai mengerjakan project. Kemudian kita ke sini dulu ke bagian file transaction dart, import dulu paket Hive-nya, kemudian part transaction gdart. G itu singkatan dari generate. Jadi dia itu merupakan bagian dari transaction gdart. Merupakan satu kesatuan ya, transaction sama transaction gdart. Ini juga bagian dari transaction dart. Dimana add Hive type ID 0. Ini artinya dia itu artinya membentuk sebuah box dengan tipe ID 0, dan tipe ID ini maksudnya sama seperti kalau diibaratkan kayak index array ya, dia itu kayak angka yang khusus untuk setiap box. Jadi antara satu box dengan box yang lain nggak boleh sama angkanya. Kemudian file itu kalau bisa kita bilang sama seperti atribut ataupun variabel di mana digunakan untuk menyimpan data yang kita inginkan dalam database. Kita pakai 4 file. Ada file name untuk menyimpan nama barang, created date untuk menyimpan tanggal transaksi, kemudian ada is expense ini untuk apakah termasuk pengeluaran atau pendapatan, kemudian ini adalah harga transaksinya. Untuk transaction gdart, ini dia itu merupakan sebuah type adapter ya. Type adapter itu apa sih? Type adapter itu adalah yang membuat sebuah box itu dapat menerima berbagai tipe data di dalamnya. Sehingga untuk pembuatan type adapter ini dia menggunakan perintah khusus yang kita ketikkan di dalam terminal project kita. Kemudian kita berpindah ke main dart. Di main dart, seperti biasa kita import tag yang diperlukan. Kemudian di sini ada perintah white hive init flutter, ini untuk menginisialisasi database hive kita. Kemudian yang ini, apa ini? Hive register adapter ini untuk meregistrasi type adapter kita. Yang ini ya, yang ini type adapter generator. Kemudian yang ini have open box ini untuk membuka box kita. Jadi kan kalau secara logika ya sebelum kita ambil barang di box ya kita ambil dulu, kita buka dulu boxnya sebelum diambil kan. Jadi box kita box transaction, box transaction. Kemudian ya dia menjalankan itu fungsi my app. Nih lari ke transaction pack. Di transaction pack itu kita lihat sama biasa import pack dulu, kemudian ini ada perintah have close, di mana perintah have close ini digunakan untuk membuat semua pasangan nilai dan kunci di dalam database Hive itu terlepas, atau kalau misalnya istilah gampangnya itu menghapus semua data di dalam database. Jadi kalau secara sederhana bisa dibilang kalau misalnya ini aplikasi ini kita tutup, terus kita running lagi, maka transaksi yang ini akan terhapus secara otomatis. Kami memakai perintah ini agar project kami ini tidak terlalu lama dan tidak terlalu ngeloading banget saat dijalankan gitu. Kemudian yang ini ada bar.
aplikasi transaksi keuangan toko kue, yang ini aplikasi transaksi keuangan toko kue. Kemudian yang ini listenable builder. Listenable builder ini yang ini yang body. Brownies maksudnya itu dia kayak menampilkan list-list transaksi yang sudah kita input. Jadi nanti tampil di sini, tampil terus. Ini pakai fungsi yang ini. Kemudian di sini ada perintah add ya. Add, icon add, dia memanggil fungsi transaksi. Kemudian dia akan memanggil transaction dialog, widget transaction dialog ya. Kemudian di sini kalau nggak ada transaksi, isinya belum ada transaksi. Kemudian yang ini untuk penghitungan nilai pendapatan dan pengeluaran. Kemudian yang ini untuk uang. Untuk ya ini hasil akhir dari perhitungan ini. Kemudian ini neto, memanggil tadi final new expense string. Kemudian tampillah di sini dia neto. Kemudian apa lagi? Oh ya, ini build transaction. Yang ini untuk mengatur tampilannya ini. Ada final color ini untuk apakah pendapatan atau pengeluaran. Kalau pendapatan hijau, pengeluaran merah. Terus data tanggalnya itu ini untuk mengambil tanggal sekarang hari ini. Kemudian ini untuk mengambil harganya. Kemudian yang ini untuk mengambil nama barang. Kemudian ke bawah lagi. Oke, ini untuk widget edit ya, edit delete. Ini ikonnya, kalau dia klik maka memanggil fungsi edit. Kemudian ini icon delete, kalau klik ambil fungsi delete, memanggil fungsi. Ini fungsi transaction-nya, string name, amount, expense, final transaction. Ini diisi datanya, kemudian boxes get transaction yang ini ya. Ini, dia kelas yang sudah membuat fungsi get transaction di sini. Dia mengambil transaksi di dalam box kita. Kemudian ini dia panggil box add, tinggal ditambah transaksinya. Kalau yang edit ini disiapkan variabel baru. Kemudian nanti diganti nama sebelumnya, harga sebelumnya, pendapatan atau pengeluaran sebelumnya baru di save. Ini bawaan ya, fungsi bawaan dari Hive. Ini juga yang delete juga fungsi bawaan dari Hive. Kemudian yang ini transaction dialog, ini untuk form ini ya, form add. Nah, ini. Kita lihat di situ. Ada ini edit transaksi, tambah transaksi. Kemudian ini masukin nama barang, masukkan nama barang, harga, pengeluaran. Kemudian batal, simpan atau tambah. Oke, untuk codingannya saya rasa cukup. Kita kembali ke teman saya sebentar. Adapun kesimpulan dan saran dari proyek kami, yaitu aplikasi ini dibangun dengan menggunakan framework Flutter serta menggunakan database Hive. Kemudian aplikasi ini juga masih dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur-fitur lainnya seperti form login maupun desain UX yang lebih menarik lagi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.